Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ismarina Anggreni dari kelas 02 PS2. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang mata kuliah matematika diskrit. Nah, materi yang pertama itu adalah himpunan. Nah, di dalam himpunan saya akan menjelaskan pengertian himpunan, teknik penyajian himpunan, kardinalitas, jenis-jenis himpunan, dan teorema pada himpunan. Yang pertama, pengertian himpunan. Nah, menurut Georg Sander atau Bapak Teori Himpunan, himpunan adalah sekumpulan objek yang mempunyai syarat tertentu dan jelas. Nah, objek yang dimaksud itu dapat berupa bilangan, manusia, hewan, tumbuhan, negara, dan sebagainya. Nah, objek di dalam himpunan itu disebut apa? Nah, disebut dengan elemen, unsur, atau anggota. Selanjutnya, penyajian himpunan. Ada A, himpunan enumerasi. Nah, mengenumerasi itu artinya apa sih? Nah, mengenumerasi itu artinya menuliskan semua elemen himpunan yang bersangkutan di antara dua buah tanda kurung kurawal. Nah, biasanya suatu himpunan itu diberi nama dengan menggunakan huruf kapital maupun dengan menggunakan simbol-simbol lainnya. Nah, contohnya bisa dilihat di sini. Selanjutnya, himpunan keanggotaan. X, elemen A, X merupakan anggota himpunan A. X bukan elemen A, X itu bukan merupakan anggota himpunan A. Contohnya juga bisa dilihat di situ, di sini. Selanjutnya, C, simbol-simbol baku pada himpunan. P, himpunan bilangan bulat positif. Contohnya 1, 2, 3, dan lain sebagainya, dan seterusnya. N, himpunan bilangan alami natural 1, 2, dan seterusnya. Z, himpunan bilangan bulat dimulai dari -2, -1, 0, 1, 2, dan seterusnya. Q, himpunan bilangan rasional. R, himpunan bilangan real. C, himpunan bilangan kompleks. Himpunan yang universal semesta disimbolkan dengan U. Nah, di sini bisa lihat juga contohnya. Selanjutnya, notasi pembentuk himpunan. Himpunan itu biasanya dinyatakan dengan huruf besar. Misalnya di sini ada A, B, C, H, K, dan sebagainya. Nah, untuk menyatakan suatu himpunan itu digunakan simbol kurung kurawal. Nah, untuk melambangkan anggota himpunan biasanya menggunakan huruf kecil. Di sini contohnya misalnya A, B, C, X, Y, dan sebagainya. Untuk menyatakan anggota suatu himpunan digunakan lambang elemen tapi dibacanya anggota. Untuk menyatakan bukan anggota suatu himpunan digunakan lambang bukan elemen tapi dibacanya di sini bukan anggota. Bagian di kiri tanda ini melambangkan elemen himpunan. Tanda ini dibaca di mana atau sedemikian sehingga. Nah, bagian di kanan tanda ini menunjukkan syarat keanggotaan himpunan. Setiap tanda titik di dalam syarat keanggotaan dibaca sebagai dan. Selanjutnya, diagram Venn. Diagram Venn itu menyajikan himpunan secara grafis. Cara penyajiannya himpunan ini diperkenalkan oleh matematikawan Inggris yang bernama John Venn pada tahun 1881. Dalam diagram Venn, himpunan semesta U digambarkan sebagai suatu segi empat, sedangkan himpunan lainnya digambarkan sebagai lingkaran di dalam segi empat. Nih, bisa dilihat diagram Venn-nya di sini. Contohnya. Selanjutnya, kardinalitas. Apa sih kardinalitas itu? Nah, kardinalitas itu adalah jumlah elemen di dalam sebuah himpunan. Nah, notasinya N atau A untuk menyatakan kardinalitas sebuah himpunan. Nah, himpunan yang tidak berhingga banyak anggotanya mempunyai kardinalitas yang tidak berhingga pula gitu. Sebagai contohnya, himpunan bilangan real mempunyai jumlah anggota tidak berhingga, maka R tak berhingga atau real tak berhingga. Selanjutnya, jenis-jenis himpunan. Yang pertama ada himpunan kosong. Nah, himpunan kosong itu adalah himpunan yang tidak memiliki satu pun elemen ataupun himpunan dengan kardinal 0 yang disebut dengan himpunan kosong atau null set. Nah, yang kedua itu himpunan bagian atau subset. Himpunan bagian itu adalah himpunan adalah dua himpunan atau lebih yang memiliki elemen yang sama. Nah, bisa dilihat contohnya misalkan di sini. Selanjutnya, teorema pada himpunan. A adalah himpunan bagian dari A itu sendiri, yaitu A bagian A. Himpunan kosong merupakan himpunan bagian dari A. Kosong bagian A. Himpunan kosong merupakan himpunan bagian dari semua himpunan. Jika A bagian B dan B bagian C, maka A bagian C.
kosong bagian A dan A bagian A, maka himpunan kosong A disebut himpunan bagian tak sebenarnya atau improper subset dari himpunan A. Contohnya di sini bisa dilihat. Nah, materi selanjutnya adalah operasi himpunan. Nah, di dalam operasi himpunan itu saya akan membahas yang pertama irisan atau intersection, dua gabungan atau union, C komplement atau komplement, yang keempat itu selisih atau difference, yang kelima beda setangkup atau symmetric difference, yang keenam itu perkalian Cartesian atau Cartesian product. Yang pertama, irisan intersection. Irisan itu adalah dua atau lebih himpunan yang saling berpotongan. Irisan antara himpunan dinotasikan oleh tanda N atau yang biasanya disebut dengan irisan. Nah, misalkan A dan B adalah himpunan tidak saling lepas, maka A irisan B, X di mana X elemen A dan X elemen B. Nah, jika dinyatakan dalam diagram Venn, inilah contohnya. Selanjutnya, gabungan atau union. Gabungan adalah dua atau lebih himpunan yang saling menyatu. Gabungan antara dua buah himpunan itu dinotasikan oleh tanda U atau union. Misalkan A dan B adalah himpunan, maka A union B sama dengan A di mana X elemen A atau X elemen B. Nah, kalau dinyatakan dalam diagram Venn contohnya seperti ini. Selanjutnya komplement. Komplement itu dari suatu himpunan itu merupakan unsur-unsur yang ada pada himpunan universal atau semesta pembicaraan kecuali anggota himpunan tersebut. Nah, contohnya itu misalkan A merupakan himpunan yang berada pada semesta pembicaraan U, maka komplement dari himpunan A dinotasikan oleh X sama dengan X di mana X elemen U dan X elemen A. Kalau dinyatakan dalam bentuk diagram Venn itu seperti ini gitu. Selanjutnya, selisih atau difference. Selisih antara dua buah himpunan dinotasikan oleh tanda kurang. Misalkan A dan B adalah himpunan, maka selisih A dan B dinotasikan oleh A kurang B sama dengan X di mana X elemen A dan X bukan elemen B sama dengan A irisan B. Nah, kalau dinyatakan diagram Venn, ini contohnya. Selanjutnya, perkalian Cartesian atau Cartesian product. Nah, perkalian Cartesian antara dua buah himpunan itu dinotasikan oleh tanda kali. Misalkan A dan B adalah himpunan, maka perkalian Cartesian antara A dan B dinotasikan oleh A kali B sama dengan A, B, A elemen A dan B elemen B. Nah, contohnya di sini bisa dilihat. Selanjutnya, prinsip dualitas. Masuk ke materi selanjutnya, yaitu prinsip dualitas. Nah, prinsip dualitas itu mengemukakan bahwa dua konsep yang berbeda itu dapat dipertukarkan atau diceng, namun tetap memberikan jawaban yang benar. Nah, contohnya Amerika Serikat, kemudi mobil di kiri, depan, sedangkan di Indonesia kemudi mobil itu di kanan depan. Nah, peraturannya di Amerika Serikat mobil harus berjalan di bagian kanan jalan. Pada jalan yang berlajur banyak lajur kiri untuk mendahului. Bila lampu merah menyala, mobil belok kanan boleh langsung. Nah, sedangkan di Indonesia mobil harus berjalan di bagian kiri jalan. Pada jalur yang berlajur banyak lajur kanan untuk mendahului. Bila lampu merah menyala, mobil belok ke kiri boleh langsung. Nah, prinsip dualitas pada kasus di atas adalah konsep kiri dan kanan dapat dipertukarkan pada kedua negara tersebut, sehingga peraturan yang berlaku di Amerika Serikat menjadi berlaku pula di Inggris. Nah, prinsip dualitas pada himpunan, misalkan S adalah suatu kesamaan identiti yang melibatkan himpunan dan operasi-operasi seperti U, N, dan komplement. Jika S merupakan kesamaan yang berupa 2S, nah sedangkan komplement itu diberikan seperti semula, maka operasi-operasi tersebut pada kesamaan S juga benar. Selanjutnya, dualitas dari hukum aljabar atau himpunan itu. Nah, yang pertama itu ada hukum identitas, yang kedua hukum dominasi, yang ketiga hukum komplement, hukum idempoten, hukum penyerapan, hukum komutatif, hukum asosiatif, hukum distributif, hukum De Morgan, dan hukum 0/1. Selanjutnya, materi selanjutnya ada materi multiset. Nah, bagian ini akan diberikan pelajaran tentang multiset dan fuzzy set. Nah, multiset itu apa? Nah, multiset itu himpunan yang unsurnya boleh berulang atau tidak harus berbeda, disebut multiset atau himpunan ganda. Nah, kalian bisa lihat di sini contoh-contohnya, terus penjelasannya. Nih. Dan sekian dari saya. Bila ada kesalahan dalam penyampaian materi, saya ucapkan mohon maaf dan terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.